Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Dan kami percaya dimanapun jemaat Tuhan berada pada saat ini, kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita, yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Haleluya Yesus. Biarlah Roh-Mu yang hidup itu Tuhan, yang menaungi setiap kehidupan kami.
Bapa, kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau, Allah kami, Allah yang maha dahsyat, Allah yang naik ke sorga dan menjanjikan menghibur kepada kami, yaitu Roh Kudus. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, terima kasih atas lawatan-Mu, terima kasih atas apa yang Bapa lakukan dalam hidup kami. Kesempatan ini kami mau masuk dalam ibadah, kami mohon pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai kami Tuhan. Kami ingin kami bisa menikmati sesuatu yang dahsyat daripada-Mu Tuhan. Dan urapi kami secara khusus Bapa. Ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa kuasa sukacita Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tercurah
Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita lewat persembahan kita. Karena dalam firman Tuhan berkata dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya, sungguh indah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur dan terima kasih ya Bapa. Kalau kami bisa memberi, itu karena Bapa lebih dulu mengasihi, mencukupi semua kebutuhan kami. Dan biarlah persembahan ini menjadi berkat, menjadi alat untuk memperluaskan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia melalui tempat ini. Memberkati setiap usaha yang kami kerjakan. Apa yang ada pada milik kami, Bapak jaga itu dari setiap binatang pelahap. Dan kami percaya ketika kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, maka berkat itu akan datang dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Ini persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk dalam pendengaran sabda Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita, hati kita dan pikiran kita, supaya setiap firman yang disampaikan oleh hambanya menjadi berkat dan suluh di dalam setiap langkah kehidupan kita.
saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, karena pagi ini Bapa berikan kesempatan kepada kami untuk mendengar Engkau bicara. Singkapkan rahasiamu bagi kami. Setiap tipu daya iblis yang mencoba membatasi, menghalangi kami sehingga kami tidak mengerti apa kata firman-Mu, kami tolak itu dalam nama Yesus. Ampuni salah dan dosa, tebus dan barui kami kembali Tuhan. Bapa, hamba terbatas dalam menyampaikan, tapi Roh Kudus menolong dan memampukan sehingga apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengar firman-Mu ini. Kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang akan kita baca, dan ayat 12 dan ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Pada ayat 12 dan ayat 13 dikatakan, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini, yaitu yang tadi kita baca, ini merupakan penggenapan janji Bapa. Hal ini terjadi pada saat perayaan hari Pentakosta, di mana semua orang berkumpul di Yerusalem. Mereka berkumpul dari berbagai penjuru, karena pada hari itu, hari Pentakosta itu merupakan hari raya syukur bagi umat Israel atas panen gandum. Mereka datang untuk mengucap syukur atas apa yang mereka alami dalam hubungan dengan panen gandum tersebut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan menggunakan momen ini untuk penggenapan janjinya. 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, hal ini terjadi. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan sudah menjanjikan untuk pencurahan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ini adalah janji Tuhan untuk Roh Kudus akan dicurahkan. Dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah janji. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang kita baca tadi, bahwa dalam suasana pencurahan Roh Kudus kita bertemu dengan 3 kelompok orang yang hadir dalam peristiwa itu. Lalu bagaimana dengan keadaan mereka pada saat pencurahan Roh Kudus itu? Kita akan lihat 3 kelompok orang-orang pada waktu itu yang hadir. Kelompok pertama dikatakan dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, yaitu kelompok orang percaya. Dikatakan dalam ayat 1 bahwa semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Mereka berkumpul di suatu tempat. Orang-orang percaya pada waktu itu mereka berkumpul. Saudara-saudara, mereka berkumpul untuk menantikan apa yang sudah dijanjikan oleh Bapa. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang keempat, di situ Tuhan Yesus katakan pada saat Tuhan sebelum naik ke sorga, Tuhan katakan kepada mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Tuhan katakan kepada mereka untuk mereka tinggal di Yerusalem menanti janji Bapa. Dan ayat yang kelima, yaitu mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam Kisah pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14, setelah Tuhan Yesus, ayat ke-12 dikatakan, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dan pada ayat yang ke-13 dikatakan, setelah tiba di kota, setelah mereka tiba di Yerusalem, Tuhan Yesus naik dari Bukit Zaitun dan mereka kembali. Mereka tiba di Yerusalem. Naiklah mereka ke atas tempat mereka menumpang. Mereka naik ke tempat di mana mereka menumpang atau di tempat di mana mereka tinggal. Dan ayat 14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Dikatakan bahwa mereka berkumpul untuk berdoa. Dalam ayat 14 mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan. Penyerahan diri akan tuntunan Roh Kudus melalui doa. Doa itu adalah ungkapan isi hati. Mereka mengungkapkan isi hati mereka karena mereka sadar bahwa mereka tak sanggup dan tak mampu kalau mereka melakukan dengan kekuatan mereka. Doa merupakan memohon untuk kehendak Allah yang terjadi dalam hidup. Mereka memohon. Mereka menyerahkan seluruh hidup mereka melalui doa untuk dituntun oleh Tuhan. Pada ayat 4 dikatakan, ketika mereka sementara dalam doa, sehati, tekun sehati dalam doa, maka sesuatu terjadi pada waktu itu. Dalam ayat 2 dikatakan, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka tinggal. Ini sesuatu yang nyata yang mereka alami. Bahwa mereka mengalami sesuatu, dikatakan tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan pada ayatnya yang ketiga dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran dan hinggap
pada mereka semua. Ini sesuatu yang nyata yang terjadi pada waktu itu. Mereka mengalami sesuatu. Mereka mendengar satu bunyi seperti angin yang keras, dan mereka mengalami bahwa ada sesuatu yang terjadi pada waktu itu. Dan mereka juga melihat bahwa lidah-lidah api yang bertebaran, dan dikatakan ini sesuatu yang nyata hingga pada mereka. Saudara-saudara, lalu pada ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ini sesuatu kenyataan yang dialami oleh orang percaya, oleh murid-murid pada waktu itu. Lalu apa tanda Roh Kudus pada saat itu? Tandanya yaitu mereka dapat berkata-kata dalam bahasa lain. Murid-murid dapat berkata-kata dengan bahasa lain. Dalam ayatnya yang kelima, pada waktu itu berkumpul segala bangsa. Ada begitu banyak orang pada waktu itu yang datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang untuk beribadah. Dan juga ada begitu banyak orang yang tinggal di Yerusalem pada waktu itu. Murid-murid berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri, bahasa yang kita pakai di daerah asal kita. Artinya murid-murid dapat berbicara. Mereka yang tinggal dari daerah-daerah lain itu, yang berasal dari daerah-daerah lain itu, mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid. Ini sesuatu hal yang begitu luar biasa. Dan mereka katakan begini, kami mengenal murid-murid. Mereka adalah orang Galilea. Mereka adalah orang biasa, orang Galilea, orang-orang biasa, para nelayan. Dan mereka tahu bahwa mereka orang-orang yang tidak terpelajar. Tapi Tuhan memakai mereka ketika pencurahan Roh Kudus itu. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka dapat berkata-kata dengan berbagai bahasa. Ini suatu tanda kepenuhan Roh Kudus. Tuhan memakai orang-orang kecil. Tuhan memakai orang-orang yang sederhana. Tuhan memakai orang-orang yang tidak terpelajar. Mereka dapat melakukan perkara-perkara besar, sehingga orang lain itu kaget, termanggung-manggung, heran akan kedahsyatan Allah dalam hidup mereka. Hal yang berikut tanda kepenuhan Roh Kudus. Murid-murid berani untuk menceritakan Injil, menyampaikan Injil. Kalau kita lihat pada pasal yang kedua, Petrus berdiri dan dia mulai berkhotbah. Dia menyampaikan tentang siapa itu Tuhan Yesus. Petrus berani untuk menyatakan Injil kepada banyak orang. Dalam pasal 4, ketika Petrus dan Yohanes dihadapkan di mahkamah agama dan mereka dilarang, Petrus dan Yohanes, murid-murid dilarang untuk memberitakan nama Yesus. Tapi Petrus berdiri, Petrus dan Yohanes berdiri dan katakan, siapakah yang akan kami taat? Apakah kamu atau taat kepada Allah? Mereka begitu berani, mereka tidak takut. Orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus tidak takut untuk menyampaikan, untuk menyatakan kesaksian tentang Kristus Yesus kepada orang lain. Sebelum mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, Petrus dan teman-teman itu pengecut. Mereka tidak berani. Tapi setelah mereka
Roh Kudus, mereka berani untuk menyatakan siapa itu Tuhan Yesus kepada orang lain. Mereka tidak takut. Bahkan kalau kita baca dalam pasal 4 itu, di dalam sidang itu katakan bahwa kami kenal bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak terpelajar, tapi mereka sungguh dipakai. Mereka berani. Mereka dipakai karena mereka sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bukan saja keberanian untuk memberitakan Injil, tapi tanda-tanda ajaib. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10, ketika satu hari Petrus dan Yohanes datang berdoa di bait Allah, mereka bertemu dengan seseorang yang lumpuh. Dan orang lumpuh itu meminta sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Tapi apa kata Petrus dan Yohanes? Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi demi nama Yesus berjalanlah. Saudara-saudara, mereka berani. Dan saat itu mujizat Allah pun terjadi. Tanda-tanda mujizat itu terjadi. Tanda-tanda ajaib itu terjadi. Dalam Markus pasal 16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, yaitu ketika mereka menumpangkan tangan seorang sakit, orang itu akan sembuh. Ketika mereka mengusir setan, maka setan itu akan lari. Ini adalah tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh murid-murid atau kepada orang-orang percaya. Jadi kelompok orang percaya ini pada ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tuhan begitu memakai mereka menjadi alat dalam tangannya. Kemudian yang berikut kelompok yang kedua, yaitu pada ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-12, dikatakan kelompok orang-orang saleh. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi yang saleh, yaitu orang-orang yang tekun melakukan ibadah keagamaan, mereka juga hadir pada saat pengurapan Roh Kudus itu. Namun mereka tidak mengalami suasana pengurapan Roh Kudus itu. Mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang taat dalam melakukan aktivitas gereja mereka, kegiatan keagamaan mereka, tapi mereka tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus itu. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dalam setiap kegiatan mereka itu tidak didasari oleh kepemimpinan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka tidak mengalami kuasa Roh Kudus itu. Lalu apa yang mereka lakukan pada waktu itu? Apa yang terjadi bagi mereka? Dalam ayat 6, mereka bingung melihat murid-murid yang diurapi oleh Roh Kudus. Mereka bingung. Orang-orang saleh pada bingung. Ayat 7, mereka tercengang-cengang. Dan ayatnya yang ke-8, mereka tidak mengerti. Apa artinya kita jadi orang saleh? Apa artinya kita begitu taat dalam melakukan kegiatan keagamaan kita? Itu semua tidak ada punya arti. Tidak punya arti kalau kita tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus itu. Saudara-saudara, ada banyak orang yang terlibat dalam kegiatan keagamaan, tapi hidup mereka tidak pernah mengalami kuasa Roh Kudus itu. Mereka tidak pernah mengalami penyataan Roh Kudus itu dalam hidup mereka. Kadang-kadang mereka bicara tentang Roh Kudus, tapi mereka tidak mengalami Roh Kudus itu. Karena
diri mereka untuk diatur dan dikuasai oleh roh itu. Apa arti kita melayani kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Apa arti semuanya itu? Tidak ada arti. Yang berikut, kelompok yang berikut, yaitu kelompok orang-orang lain. Pada ayat yang ke-13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini adalah orang-orang yang kecenderungan berpikir yang selalu negatif tentang pekerjaan Tuhan dengan perkataan-perkataan yang seperti begini. Kita juga bertemu dengan banyak orang yang seperti itu. Mereka tidak mengalami peristiwa pencurahan Roh Kudus karena mereka tidak percaya. Bapak Ibu, dari penyampaian firman Tuhan ini, mari kita menyadari hidup kita. Kita ada pada kelompok yang mana? Kelompok orang percaya atau kelompok orang-orang saleh atau orang-orang yang lain yang hanya duduk untuk menyindir orang. Dan kasihan sekali kalau kita tidak mengalami kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita. Mari, apa arti hidup ini? Tuhan ingin untuk memakai kita, tapi Tuhan hanya mau memakai kita ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sadar, kita berbalik, kita tinggalkan kebiasaan hidup kita, dan Roh Kudus akan memakai kita. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih atas kasih-Mu, atas lawatan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau telah melakukan perkara besar, bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu sudah dicurahkan kepada kami. Dan tolong kami, Bapa, lembutkan hati kami untuk kami mau datang kepadamu. Kami mau siap percaya kepadamu dan mau memberi diri kami dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Kami tidak mau menjadi kelompok orang-orang saleh yang cuma mentaati tata cara kebiasaan agama. Kami tidak mau seperti itu Tuhan. Kami juga tidak mau seperti orang lain yang kecenderungan hidup mereka hanya hidup untuk menyindir orang lain. Kami tidak mau Tuhan. Dan Tuhan tolong kami, ampuni salah dan dosa kami, dan bawa kami kembali untuk dekat dengan Engkau. Bapa, lakukan itu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk Tuhan memakai kami menjadi alat dalam tangan. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-Mu, setiap pendengar yang mendengar berita ini Tuhan, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami membutuhkan urapan dan lawatan-Mu, karena itu yang terutama di hidup kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan lawatan kau layak diberkati, kau terutama di
Kami membutuhkan urapan-Mu. Kami membutuhkan lawatan-Mu. Haleluya Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama, Kau terutama di hidupku. Kau terutama, Kau terutama di hidupku. mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa sama. Bapa, kami bersyukur karena lawatan dan urapan-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah yang menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai penolong bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kamu melakukan apa yang mau Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Kami mau membuka diri kami Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Lakukan Bapa seturut dengan rencana-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin mereka, Tuhan yang sertai mereka, Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup mereka. Bangkitkan semangat mereka Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit jamahkan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak hidup sungguh dalam Tuhan, Tuhan arahkan hidup mereka. Yang gagal, Tuhan tolong mereka Bapa, kembalikan mereka supaya mereka berjalan sesuai dengan jalan-Mu. Dan pakai jemaat-Mu ini menjadi alat dalam tangan-Mu. Berikan roh keberanian kepada mereka Tuhan, dan tolong mereka untuk mereka bisa menceritakan cinta kasih Tuhan di hidup mereka kepada orang lain. Dan tolong mereka, hamba berdoa menyerahkan jemaat dalam pekerjaan usaha. Tuhan tolong dan memberkati setiap anak-anak kami. Tuhan juga sertai mereka, tutup mengkusi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Pekerjaan usaha yang ditekuni oleh jemaat, Tuhan tolong. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan sertai, Tuhan lindungi di dalam nama Tuhan Yesus menghadapi kondisi keadaan COVID-19. Kami mempercayakan hal ini ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah tertinggi, presiden, sampai kepada kecamatan, lurah, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan memberkati kami semua. Gereja Tuhan, Engkau memberkati. Anak-anak Tuhan Engkau pakai menjadi alat dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih banyak. Ini pinta dan doa kami yang kami naikkan bukan dengan nama lain, tapi hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita semua. Mari kita hidup, kita mentaati apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Saya yakin dan percaya kita akan menjadi berkat, menjadi saksi Kristus
Tuhan akan memberikan keberanian kepada kita untuk menyatakan Kristus kepada banyak orang. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang jemaat semua bangkit. Dan kita akan katakan, saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Engkau tahu, jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin.